langsung ngomong nggih. Monggo monggo. Kan iki sebelum mengajukan pertanyaan Iya. yang mangke panjenengan jawab, Nggih. perkenalan dulu mungkin. Oh iya iya. Langsung Oh saya. perkenalan dulu nggih. Nama saya Ansori Asmuni. Bulan di sini ya, mengajar ngaji lah di masjid ini. Sore malam sama anak-anak bapak-bapak. Nggih. Nah, kan panjenengan ini biasanya memang mengisi ngaji ngoten nggih teng masjid. Iya, Nah, iya. apakah pada saat mengisi ngaji tersebut panjenengan itu ada metode tertentu gitu dalam penyampaian yang panjenengan sampaikan? Ngaji. Bentuknya ini kalau bapak ibu ini cuma ceramah biasa. Kalau sore itu kan ngajinya Nasoihul Ibad tentang nasihat seorang hamba akan menjadi hamba yang diridhoi Allah, hamba yang berjalan dengan sifat rahmannya Allah, hamba yang bisa mengasihi sesama, mengasihi walaupun dengan binatang harus bisa mengasihi. Memang Nasoihul Ibad itu isinya berkisar sayangnya Allah pada hamba. Kebanyakan masuk ke dunia tasawuf. Itu yang Nasoihul Ibad. Kalau anak-anak kan cuma ngaji Al-Quran gitu, baca tajwidnya kan, ya. Di metodenya itu karena sudah ada kitabnya, kita tinggal baca, jelaskan aja gitu. Di metodenya cuma kayak begitu. Nah, kan mungkin dari pengalaman Bapak sendiri ada pada saat penyampaian kultu maupun pas sewaktu mengajar ngaji gitu, apakah ada kendala dan bagaimana cara Bapak itu untuk mengatasi kendala tersebut gitu, hambatan-hambatan apa yang biasanya Bapak alami pada saat penyampaian? Kalau kultu mah Pak ngaji sore itu. Kalau ngaji sore. Ya kalau ngaji sore, yang sore menjelang maghrib itu. Itu karena mungkin ya orang puasa kan ya tinggal mesir enggak. Jadi dia diam aja, lebih enak juga. Paling anak-anak berlari-lari itu. Paling tidak terlalu ada kendala yang begitu. Paling ngajinya kan ya 30 menit ya. Ini kendalanya enggak ada. Kalau di kultum itu paling 7 menit. Itu juga paling anak-anak itu, anak yang pada lari-lari, tinggal dikerasin aja volumenya. Jadi kadang kan memang kalau ada kendala kayak gitu bahan bisa hilang ya. Kadang kita kerasin aja, nanti yakinnya kita akan tambah. Akal kita ini kan lemah, ada sesuatu sedikit aja mempengaruhi ingatan kita. Jadi anak gerak aja kadang bisa mempengaruhi. Ngepleng. Iya. Jadi kalau kita yakin lah, itu jangan jadikan hambatan. Dia juga penerus masa depan kita. Iya. Setan itu sangat pandai, begitu dia masuk ke lubuk hati kita, ilmu bisa hilang. Ilmu itu kan nurun kata Allah. Ilmu itu cahaya. Lah setan itu bagikan awan di cahaya. Umpama jenengan itu melihat matahari kehalang awan, gimana jadi? Ngebleng. Itu perumpamaan. Nah, sama seorang penceramah itu apabila dia hanya ilmu yang benar, dia mudah ngebleng. Tapi kalau dasarnya sudah Allah, niatnya sudah lurus, insya Allah ilmu yang pernah dipelajari itu akan datang sendiri, tinggal kita ngomong saja. Jadi, karena niatnya sudah Allah. Ada hambatan apa saja, itu juga kehendak Allah hambatan. Kalau hambatan kita pikirin, kita lah yang korban. Maka yang dipikirin yang membuat hambatan saja, nanti kita bisa ringan dalam berjalan. Sekitar. Nah kemudian kan gini Bapak, ini khususnya kan masjid
Baitul Mutakin Iya, ya. iya, betul. Ini kan tepat di pinggir jalan. Iya, Nah, iya. pastinya banyak orang tuh yang biasanya kesini itu untuk beristirahat sejenak Iya, iya. atau melepas penat capek Iya, gitu iya. kan. Nah, pada saat panjenengan menyampaikan ngaji atau semisal kultum gitu kan, bagaimana apa namanya panjenengan itu bisa menjamin gitu loh komunikasi yang baik dengan para pendengarnya, kan ini dari berbagai kalangan, tidak hanya orang tua saja seperti Iya. itu. Nah, itu bagaimana Bapak dengan pemahaman agama yang mungkin berbeda-beda seperti itu, nggak sama? Iya, memang kalau kita ngambilnya, kalau Nasrul Ibad ini ya, Oke. ini sebetulnya bisa untuk semua kalangan, karena bahan yang diambil itu tentang kasih sayang. Anak-anak juga ada kasih sayang, sama hewan ada kasih sayang. Beda kalau fikih atau tauhid yang ketuhanan itu harus khusus lagi ya. Tapi kalau di Nasrul Ibad itu tentang bagaimana orang sabar. Anak kecil pun harus sabar, ya toh? Anak remaja harus sabar. Tentang misalkan zuhud, di situ kan ada zuhud ya. Zuhud itu meninggalkan terlalu cinta terhadap dunia, meninggalkan terlalu cinta terhadap dunia. Bisa juga kita ajarkan ke anak-anak, bisa juga di Nasrul Ibad itu memang kebanyakan membahas tentang karakter manusia, karakter orang soleh, karakter yang tidak soleh, karakter orang beribadah kepada Allah itu karena Allah apa karena dia itu ingin disanjung, ingin takabur, itu bahasanya sekitar itu. Dan itu bisa untuk semua kalangan, anak-anak bisa, remaja bisa, orang tua lebih bisa lagi. Karena yang dipilih beliau Pak Profesor itu Nasrul Ibad ya bagus karena untuk semua kalangan bisa. Oh, Beda kalau satu hadis misalkan, kan ya cuma yang dibahas hadis itu aja. iya. Kalau Nasrul Ibad ini memang dipilih nasihat-nasihat yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah. Nah, kalau semisal menurut pendapat panjenengan sendiri, kalau kan anak kecil kan memang inginnya kalau di masjid itu main-main ya. Iya. Nah, kalau semisal ada ini masjid yang memang malah melarang anak-anak gitu loh, kan biasanya. Nah, itu sangat Nah, itu disayangkan. gimana itu tanggapannya Sangat panjenengan? Rasulullah saja ar-rahimuni yarhamur rahman. Jadi Rasulullah ngasih contoh, orang yang mau sayang kepada apa saja di bumi akan disayang oleh Allah yang di langit. Apalagi itu penerus untuk masjid kita. Rasulullah aja sholat dinaiki Hasan Husain cucunya, dibiarkan saja, digendong. Itu menandakan apa? Kita ibadah tetap memperhatikan penerus kita. Kalau penerus tidak diperhatikan, masjid kita akan kosong, kasihan. Bolehlah anak bermain sekedarnya. Kekhusyuan sholat tidak harus terganggu, anak main-main tidak harus terganggu. Karena kekhusyuan sholat itu tergantung hatinya dia dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Kita di pinggir jalan bisa terganggu jalan, ramenya jalan hampir sama dengan ramenya anak-anak. Oke. Dipersoalkan anak-anak jalan dari persoalan, kan tidak hadir. Maka yang kita benahi keimanan kita saja. Jadi mari kita benahi keimanan kita. Jangan sedikit-sedikit cari kesalahan orang lain. Orang itu kalau sudah tabiatnya suka banget dengan kesalahan orang lain, itu orang lain sudah tidak ada benernya, yang benar dia sendiri. Padahal Rasulullah ini menghentikan berkata, layak puluh jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada merasa lebih baik, lebih suci, lebih soleh, lebih benar daripada orang lain. Kita lebih baik daripada anak kecil aja, kita sudah bisa masuk itu nerakanya Allah. Berarti sudah masuk ke golongan tadi. Iya, karena apa? Belum tentu. Anak kecil itu masih sedikit dosanya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau bergaul dengan anak-anak sangat sayang, belum tentu amalku segini banyak, karangan kitabku segini banyak, bisa jadi lebih baik dengan anak kecil ini di masa depan.
Nggih. Kan tidak tahu kan? Nggih. Allah yang punya lukisan itu Allah. Bisa jadi yang amalnya banyak, ceramah tiap hari, dia takabur sedikit, amalnya hilang semua. Sampai hadisnya Kanjeng Nabi kan ada itu ya. Rubba imun, banyak orang yang puasa, laisa lahu illal ju' wal 'atas. Dia besok itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena apa? Karena kurang sayang. Karena sebetulnya Ramadan itu kan juga termasuk sayangnya Allah kepada makhluknya. Nggih. Umur kita pendek, amalnya sedikit, dosanya banyak. Dikasih bonus di dalam bulan Ramadan. Itu biar apa? Kita biar dapat amal yang banyak di bulan Ramadan. Jadi begitu. Itu masih sayangnya Allah. Kita harus sayang dengan anak kita, penerus kita. Ya bermain yang penting kita ingatkan terus. Jangan lupa, pokoknya diingatkan terus, anak-anak harus kita ingatkan. Jangan dimarahi, jangan diingatkan terus. Dan itu memang ujian bagi kita agar kita bertambah sabar bagaimana merawat anak, mendidik anak. Nah, kemudian gini kan sekarang ini kan bulan puasa Bapak. Iya. Nah, itu saya tuh masih kayak menemukan khususnya seperti ya pemuda-pemudi yang banyak meninggalkan puasa gitu loh, Iya. dengan alasan mereka itu tidak berniat pada malam hari seperti itu. Itu bagaimana pendapat panjenengan loh Pak? Jadi gara-gara dia tidak niat, dia Nggih. tidak puasa, dia dosa. Orang lupa niat pun tetap harus puasa, tapi besok kodok. Oh, Iya, tetap kodok karena dia lupa niat. Tapi sebetulnya orang sahur aja sudah punya tekad. Niat itu kan tidak harus diucapkan. Memang Imam Syafi'i itu sunahkan istilahnya tiap hari melafalkan. Tapi umpama orang mau makan sudah niat saya ini makan besok puasa, itu sudah niat dia. Sudah niat itu. Jadi niat sebetulnya kan di dalam hati. Mahalu fil qalb. Tempatnya niat itu sebetulnya di hati. Jadi tidak ya kita melafalkan niat itu sunnah itu. Yang penting tekad di dalam hati untuk puasa ada, sudah sah. Itu. Tapi sebaliknya ya remaja-remaja kalau istilahnya lupa niat tetap puasa, tapi besok di hari bulan-bulan tidak Ramadan kalau puasa Senin Kamis diniatkan mengkodok dulu yang lupa, lebih sempurna begitu. Umpama sudah enggak ya enggak apa-apa. Ya. Yang penting tetap puasa walaupun lupa niat. Tetap wajib puasa, enggak terus lupa niat terus langsung makan, malah dosanya besar. tapi kebanyakan mayoritas seperti itu. Nah, itu kesalahan itu. Oh, Jadi salah. walaupun lupa niat, Iya. dia tetap wajib puasa. Itu. Nanti baru ngodoknya setelah Ramadan. Memang secara sahnya sempurnanya kurang karena kurang niat. Kalau dihitung niat, memang niat itu mahalul fil qalb, tempatnya di hati. Diucapkan itu sunnah, tidak diucapkan tidak apa-apa. Yang penting ada tekad untuk puasa, sudah sah sebetulnya. Tapi kalau untuk masalah semisal dia itu ragu gitu loh, ragu. Oh, kayaknya sepertinya tadi malam itu belum niat gitu. Oh gitu. Nah, tapi dia pas paginya tuh seperti ragu-ragu gitu loh, Bapak. Mm-mm. Nah, itu lebih baik puasa Tetap atau puasa. tetap puasa? Tidak puasa malah dosa. Karena tidak puasa dosa. Jadi karena ini memang kan Ramadan kan bulan yang haram makan di pagi sampai sore hari. Iya. Jadi walaupun dia istilahnya melanggar aturan, tetap dia tidak boleh makan sembarangan kalau dia orang Islam. Beda kalau tidak punya iman. Hitungannya itu orang iman, yang dipanggil itu orang iman, keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak punya iman, tidak ada getaran hati dengan Allah. Nah, orang sudah punya getaran dengan hati dengan Allah itu tiap harinya itu sudah niat terus. Besok saya puasa, itu sudah niat. Tidak harus nawa itu. Jadi tidak harus dilafalkan lah ini. Jadi yang harus dipahami,
niat dilafalkan ya hukumnya sunnah, tapi tidak dilafalkan umpama tekad saja itu juga niat. Begitu. Tidak istilahnya ini orang niat itu sebenarnya tempatnya di hati, fil qalb. Nah, di dalam ilmu fikih meniatkan memang meniatkan secara lisan itu sunnah. Sama, sholat juga begitu sama. Sholat itu kan juga sunnah. Yang penting hati sudah niat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, sudah sah sholat. Nah, mungkin dari panjenengan sendiri ada pesan-pesan yang ini untuk orang di luar sana, terutama untuk kita gitu, para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi khususnya. Ya, banyaklah bacaan, jangan lupa tadabbur, diangan-angan, isinya dicari. Kalau belum tahu ditanyakan ulama-ulama setempat, ditanyakan para kiai, ustaz setempat, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Rasul sendiri pertama didatangi malaikat apa itu? Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Jawab Rasul, ma'ana biqari. Rasul itu ummi, belum bisa baca, tidak bisa mengkiaskan macam-macam. Nah, kita yang di lingkungan pendidikan harus banyak membaca, banyak belajar, lebih belajar kitab kita, lebih di bulan yang mulia ini. Gitu. Ada lagi? Ya, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan. Ya. Makasih Bapak atas waktunya. Mungkin itu saja cukup pertanyaan dari kami. Ya. Mohon Terima maaf kasih. bila ada yang tidak berkenan ya. Ya, monggo.